Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa kelas estimasi biaya. Hari ini kita akan lanjutkan materi ya kalau estimasi biaya seperti yang kita ketahui kemarin ya. Ada 3 komponen yang penting untuk mengestimasi biaya produk. Yang pertama yang sudah kita pelajari kemarin adalah estimasi biaya tenaga kerja. Kemudian yang kedua itu yang akan kita bahas sekarang, analisis biaya material. Kemudian yang ketiga nanti overhead. Nah, yang material ini sebenarnya teman-teman kemarin waktu pretest udah hampir semuanya menyebutkan ya, karena ini paling mudah ketika kita melihat sebuah produk, apa yang terlihat dari produk itu materialnya, ya itulah sebenarnya biaya material. Jadi yang paling gampang lihat produknya, lihat materialnya, kemudian di situ baru kita bisa memperkirakan atau menghitung material cost, harganya berapa. Nah, kita perlu mencari jumlah material yang dibutuhkan. Kemudian kita perlu juga mencari berapa harga material per unit. Itu ya. Kemudian di situ kalau udah dapat materialnya butuh berapa, material per unitnya berapa, kita perlu mempertimbangkan bagaimana biaya material itu diproses gitu, apakah melalui proses atau tinggal assembly kayak gitu ya. Nah, ini role-nya material ini engineering ya, ini adalah sebuah bisnis untuk mengkonversi material ya. Kalau kita berbicara proses proses manufacturing ini adalah proses yang merubah material dari bahan mentah menjadi bahan jadi, seperti itu ya. Yang di situ ada proses penambahan value, yang di situ ada proses menghasilkan sebuah produk. Nah, sebuah produk itu bisa menjadi material untuk perusahaan setelahnya. Contohnya adalah semen nih. Semen di sini produk atau material. Nah, itu tergantung. Kalau misalnya ini perusahaan semen, maka itu adalah produk jadi. Materialnya bisa jadi pasir silika, kemudian gipsum, gitu ya, dan lain-lain. Tapi ini semen produk jadi nih ya di perusahaan semen. Tapi bagi Semen Indonesia Beton (SIB), nah kalau misalnya membuat beton dia butuh material semen, berarti semen ini jadi material gitu ya. Jadi tergantung sudut pandangnya, dia perusahaan apa. Oke. Ya, ini contoh yang lain, ini sebuah lembaran baja itu bisa jadi produk, bisa jadi material juga gitu. Tergantung perusahaannya. Ya, jadi definisinya material itu adalah ketika dia itu dibeli, bukan diproses. Gitu ya. Kita mendapatkan itu tapi kita nggak bukan sebuah hasil dari proses manufaktur. Itu adalah material. Kemudian material ini seringkali 50% dari produk cost. Ini seringkali seperti ini, tapi nggak semua. Kalau misalnya produknya semen, mayoritas 50%-nya itu malah overhead, karena yang lebih banyak adalah biaya energi, biaya transportnya gitu. Tapi kalau untuk perusahaan yang lain ya, tekstil, makanan gitu ya, bisa jadi mayoritas 50%-nya itu adalah ya biaya material yang membentuk harga produknya itu adalah biaya materialnya gitu. Jadi misalnya harga produknya itu 100.000, maka 50.000-nya biasanya untuk belanja material. Lihat juga nanti jenis perusahaannya. Kemudian definisi produk. Produk itu sesuatu yang sudah selesai ya diproses dan dia siap untuk di delivery, dikirim.
Customer ini users yang menggunakan produk, external or internal to the company. Oke. Nah, production merubah material menjadi sebuah finish product. Nah, di material ini nanti ada istilahnya direct material atau material langsung, dan juga ada indirect material atau material tidak langsung. Jadi kalau direct material ini dia menjadi bagian dari produk dan itu include di desainnya ya. Paling gampang kita lihat produknya, yang terlihat di produk itu adalah direct material. Nah, tapi kalau misalnya material itu tidak terlihat di produk itu ya, dia digunakan hanya untuk mensupport ya, facilitate manufacturing process, mensupport sebuah proses manufacturing itu, maka dia indirect material tapi tidak langsung. Contohnya apa? Contohnya tanah untuk membuat model casting ya. Jadi kalau teman-teman bikin cetakan, bikin produk apa nih, misalnya logo MR, bikin logo MR, bikin cetakannya dari pasir, karena dia pakai prosesnya casting gitu ya. Nah, tanahnya itu kan nggak ada nanti di hasil akhir produknya, maka tanah ini adalah indirect material. Contohnya lagi adalah gas di proses welding gitu ya. Pengelasan itu butuh ada gas atau butuh ada listrik. Nah, gas itu ya material sebenarnya, tapi bukan direct material karena dia sifatnya support. Kemudian ada juga komponen. Nah, komponen ini biasanya dibeli sebagai assembly gitu ya. Jadi misalnya kayak meja ini bahannya kayu, tapi dia butuh paku, butuh mur untuk menyambungkan antar kayu, maka dia adalah komponen. Oke, biasanya komponen ini masuk ke indirect material juga karena jumlahnya tidak signifikan ya, cuman dalam satu buah meja yang besar paling cuman butuh paku berapa, 1, 2, 3, 4 gitu mungkin ya pojok-pojoknya. Oke, nah ini yang perlu diingat untuk mengestimasi berapa material yang harus kita hitung nanti dalam sebuah produk. Kita harus menghitung juga allowance ya. Masih ingat allowance ya? Allowance itu tambahan ya. Jadi yang material itu bisa jadi kalau kita desainnya tuh udah jadi ya, berapa meter yang dibutuhkan. Nah, itu perlu ditambahin dengan ini ya, ada waste, ada short end, ada other losses. Jadi dari desain itu kemungkinan nggak butuh persis seperti desain, tapi pasti butuh tambahan ya kan. Kalau misalnya bikin baju misalnya ya, tekstil gitu, udah ada ukurannya nih 1 meter, 2 meter kayak gitu, tapi dalam kenyataannya pasti butuh tambahan karena mungkin ada proses yang allowance lah ya, ada butuh tambahan dikit gitu, short ends itu tambahannya, terus mungkin ada yang kepotong dan sebagainya, yang butuh untuk motong dan sebagainya. Oke, dalam proses manufacturing ini kita ada banyak ya, teman-teman udah melalui ini di kuliah yang lain ya, proses manufaktur. Nah, ini nanti yang bisa kita hitung material cost-nya dari berbagai proses ini, apakah mixing, combining, refining, casting, molding, cutting, shaping, forming, joining, assembly, cleaning, painting, finishing, coating, packaging ya. Ini semua adalah proses manufaktur yang butuh material cost ya. Oke, ini selanjutnya kita bagaimana untuk menghitung biaya materialnya ya.
kita bisa menghitung jumlah unitnya dikalikan dengan harga per unitnya berapa. Terus jangan lupa ditambahkan dengan allowance tambahan-tambahannya tadi ya. Jadi misalnya kalau beli kayu, nggak mungkin mentahan itu langsung jadi produk kan, butuh diamplas, butuh dihaluskan, butuh diatur lah sedemikian rupa sampai jadi produk jadi. Kita mencari estimasi biaya-biaya itu dari mana? Bisa jadi yang pertama dari historical cost ya, biaya masa lalu. Kita lihat lagi catatannya, kalau belanja dengan produk sejenis itu harganya berapa. Terus kita juga bisa menghitung dari contracted cost ya, jadi dari order yang sebelumnya itu berapa. Dari formal quotes ini bidding. Biasanya kalau kita ada proyek gitu open vendor itu ngasih proposal. Nah di proposalnya itu biasanya ada nih harga-harganya berapa kayak gitu. Oke, bisa juga dengan informal quotes ya, estimasi dari supplier, bisa dari katalog ya. Terus guesstimates ini tinggal ya guess aja langsung kira-kira berapa. Cuman untuk yang ini yang mengira-ngira ini harus orang yang sudah berpengalaman. Kita nggak mungkin sebelumnya nggak pernah di proyek itu terus tiba-tiba mau mengestimasi oh ini kira-kira segini, itu bakalan nggak akurat ya. Nah ini harga ini memang bisa bervariasi sekali ya, harganya itu bisa berubah-ubah gitu. Kita tahu sekarang lagi rame harga minyak. Nah, itu mungkin bulan lalu belum segitu harganya gitu ya. Market condition, gimana kondisi pasar, bagaimana volumenya gitu ya. Terus belum lagi ada diskon. Ini yang nggak bisa kita atur kan. Nggak bisa kita atur gitu. Nah, kalau secara engineering kita menghitung biaya material itu langkah-langkahnya. Langkah pertama kita perlu untuk membuat yang namanya BOM tree. BOM tree itu adalah bill of material. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kita langsung aja ke bentuknya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi BOM tree itu bill of material, langkahnya kita breakdown material itu ya. Contohnya misalnya di sini ada HP ini kita bisa breakdown ini kalau dibuka terdiri dari apa kayak gitu ya. Kalau ini contohnya adalah clipboard gitu ya, papan klip gitu. Nah kalau dipecah-pecah dia terdiri dari apa aja? Oh terdiri dari papannya itu sendiri, terdiri dari rivet itu yang menghubungkan antar dua papan gitu ya, sama klip assembly-nya. Nah ini kalau dipecah-pecah lagi terdiri dari apa lagi? Nah boardnya itu terdiri dari pressboard, mungkin kayunya sama yang atasnya itu lapisan atasnya kayu itu. Nah bisa jadi seperti itu. Nah klip assembly ini kalau dibuka lagi dia ada klip bagian atas, bagian bawah, pivot sama spring buat more-nya itu ya kan, yang bagian ngeklip di papannya itu. Nah itu nanti kalau dipecah lagi terdiri dari apa. Nah dari sini kita bisa tentukan kebutuhannya berapa. Oh misalnya untuk bikin top clip dia butuh metal sheet, butuh lembaran baja sebesar sekian ya gitu ya. Nah nanti kita tabelkan. Jadi misalnya untuk yang kita level ya, ini bisa jadi ini enak pakai level aja yang sebelah kiri ini. Level, part, terus deskripsinya apa, kuantitasnya berapa, ini satuannya apa gitu ya.
gampang ya. Nah, nanti teman-teman silahkan untuk coba ambil contoh lah satu produk terserah apa. Coba teman-teman nanti bikin BOM tree-nya, di breakdown. Itu kalau produk itu di breakdown itu dia jadi apa aja gitu. Terus nanti di breakdown lagi ke bawah-bawah gitu ya, jadi beberapa level ini. Level 0 ini adalah produknya itu sendiri. Level 1 itu adalah ininya, kalau di breakdown jadi berapa produk gitu. Itu ya. Apalagi nih ya yang mau dicontohkan. Ini sebelah saya adanya cuman HP, cuman agak susah untuk membuka HP ini gitu. Apa ya? Ini aja deh, dompet. Dompet ini kalau di breakdown kita bisa, ini breakdown ya. Kalau di breakdown ini bisa jadi 2 ya. Yang pertama adalah case-nya ini, yang kedua adalah resletingnya. Nah, nanti di resletingnya nanti bisa dipecah lagi. Di sini ada gantungannya ini kan dalam resleting. Jadi ini udah level 2, di bawahnya resleting kayak gitu. Itu ya. Terus nanti yang bagian body ini nanti bisa dipecah juga. Ini ada jadi satu ada joiningnya atau enggak. Kalau misalnya di sini ada pecahannya, berarti nanti bisa dipecah lagi. Oh, bagian atas sama bagian bawah. Gitu ya. Nah, nanti silahkan cari produk sekitar kalian, terus bikinlah ini bill of material. Kemudian coba nanti teman-teman cari ya, ini dibutuhkan material itu berapa, sama nanti diestimasi kira-kira harganya berapa. Diestimasi aja. Silahkan nanti kalian bisa jelaskan itu dapat harganya dari mana. Oke? Ya, kira-kira itu sih mungkin yang perlu disampaikan di sini ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas lebih lanjutnya di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Oke. Jika ada pertanyaan boleh tanya di komen atau di media WhatsApp dan lain sebagainya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.